Hai teman-teman, kali ini kita masuk pada video yang kedua untuk teori usaha dan energi. Nah, pada video yang kedua ini kita masuk pada subbab ketiga, yaitu gaya konservatif. Nah, di sini akan diperkenalkan gaya konservatif. Kita harus mengerti konsep dari gaya konservatif tersebut. Nah, gaya konservatif jika dilihat dari pengertiannya, yaitu gaya yang menyebabkan usaha tidak bergantung pada lintasan yang dilewati, namun hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir benda. Nah, misalkan nih, saya punya benda titik di A ya, kemudian benda titik di B. Nah, eh, benda A dan B ini melewati lintasan yang berbeda-beda. Misalkan lintasan pertama ke sini, lintasan yang kedua ke sini, ya. Kemudian lintasan yang ketiga ke sini, misalkan. Eh, Dengan lintasan yang berbeda tersebut, nah ternyata usaha yang diakibatkan uh, oleh perpindahan dan gaya yang dilakukan ini itu hanya uh, bergantung pada posisi awal dan akhir benda, yaitu posisi A dan B, tidak bergantung pada lintasan yang dilewati. Nah, untuk gaya konservatif di sini lintasan AB ataupun BA menghasilkan nilai usaha yang sama. Dalam hal ini misalkan AB, BA akan meninggalkan hasil usaha yang sama juga. Nah, biasanya gaya konservatif dirumuskan sebagai perumusan integral ya tadi. Misalkan di sini adalah A dari A ke B ya. F konservatif dikalikan dengan DR, dan dalam hal ini akan sama dengan integral dari B ke A F konservatif ya dikalikan dengan DR. Nah, di mana gayanya juga vektor ya. Notasi FK ini biasa selalu kita gunakan untuk menunjukkan bahwasanya gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya konservatif dan nantinya tidak akan bergantung pada lintasan yang dilewati. Jadi FK di sini menunjukkan notasi sebagai gaya konservatif. Gaya konservatif. Dan usaha yang diakibatkan oleh gaya konservatif juga kita namakan usaha konservatif biasanya. Ini adalah usaha konservatif. Usaha konservatif di mana usaha konservatif merupakan usaha yang diakibatkan oleh gaya konservatif. Kemudian perlawanannya biasanya kita lambangkan dengan NK ya, atau gaya non konservatif. Konservatif dan usahanya juga sama WNK, usaha non konservatif. Nah, kemudian selain hal tersebut, saya beri contohnya satu persatu. Misalkan gaya yang konservatif, salah satu contoh gaya konservatif itu adalah gaya gravitasi yang nantinya akan menyebabkan usaha konservatif, yaitu usaha yang dilakukan oleh energi potensial nantinya. Kemudian gaya yang non konservatif misalkan gaya gesek ya. Kemudian usaha yang non konservatif juga usaha yang disebabkan oleh gaya gesek. Nah, saya tuliskan untuk gaya konservatif pengertiannya agar ingat ya. Gaya konservatif ya, yaitu merupakan gaya yang menyebabkan usaha yang terjadi pada benda tidak bergantung pada lintasan, tidak bergantung pada lintasan, nah, hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir benda. Hanya bergantung ya pada keadaan awal dan akhir benda.
Oke, itu sekilas pengertian mengenai gaya konservatif. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Ini saya kasih judul usaha energi. Nah, ternyata usaha dan energi tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Yang pertama, hubungan usaha, saya bahas ya, hubungan usaha dengan dan energi kinetik. Kita tahu energi ada dua ya, energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik. Nah, usaha di sini ya, total usaha yang dilakukan oleh sebuah sistem ya, W total itu akan sama dengan perubahan energi kinetiknya, atau W total, usaha total itu akan sama dengan setengah M V F finish ya, ini kuadrat dikurangi setengah M V infinitif ya, awal. Jadi energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Itulah usaha total yang dilakukan oleh sebuah benda, itu akan sama dengan perubahan energi kinetiknya, di mana Vf ini adalah kecepatan akhir benda dan Vi adalah kecepatan awal dari benda tersebut. Kemudian lantas bagaimana hubungan usaha dan energi potensial? Nah, usaha dan energi potensial, kita dapat menganggap pula bahwasanya total usaha yang bekerja pada suatu benda itu sama juga dengan perubahan energi potensialnya. Jadi usaha total yang diberikan pada sebuah benda itu sama dengan perubahan energi potensialnya, delta U, atau saya tuliskan W total itu akan sama dengan mg. Namun di sini karena energi potensial dan energi kinetik berlawan secara tanda ya, berarti di sini ada min, sehingga m min ya dalam kurung mgh akhir ya, hf ya, min mg hi. Minnya saya masukkan sehingga akan menjadi mg hi min mg hf, seperti itu. Itulah hubungan usaha dan energi. Dan biasanya nanti dalam soal banyak diterapkan persamaan-persamaan yang melibatkan usaha dan energi ini. Kemudian kita masuk pada selanjutnya, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sekarang kita tahu energi mekanik yang ada pada sebuah benda ada dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik, atau energi kinetik dan energi potensial. Nah, dalam hal ini jika ada sebuah benda pada keadaan tertentu, benda tersebut akan memiliki energi mekanik dan berlaku jika tidak ada gaya konservatif. Jika gaya seluruhnya yang menyebabkan usaha tersebut adalah gaya konservatif, maka energi mekanik pada setiap posisi akan sama. Misalkan saya memiliki benda yang awalnya setinggi H di sini ya, setinggi H ya, H1 misalkan, kemudian dia turun ke sini setinggi H2. Nah, ini akan memiliki energi mekanik 1 itu akan sama dengan energi mekanik 2. Bahkan jika bendanya di sini 3, 4 itu akan sama semua, energi mekaniknya sama semua. Itulah hukum kekekalan energi. Kita paham bahwasanya pada posisi awal nih, misalkan saya hitung ya, posisi awal dia hanya memiliki energi potensial dan dia tidak memiliki kecepatan, sehingga energi kinetiknya 0. Nah, secara perlahan ke bawah ketinggiannya mulai berkurang, tapi benda tersebut mulai memiliki kecepatan sehingga ditambah dengan energi kinetiknya. Makanya energi mekanik tersebut dirumuskan sebagai energi potensial ditambah dengan energi kinetik, atau energi mekanik itu akan sama dengan mgh plus setengah mv kuadrat, seperti itu. Namun kita harus hati-hati juga, mgh di sini tidak serta merta mgh, namun kita juga harus memasukkan deltanya ya, sehingga delta mohon maaf sebentar ya, ini delta energi mekanik itu akan sama dengan delta energi potensial ya, saya tuliskan energi potensialnya dalam lambang U, plus energi kinetik saya tuliskan dalam lambang K.
di mana itu akan sama dengan energi kinetik tadi, energi mekanik tadi. Nah, kemudian kita juga harus paham bagaimana untuk penjumlahan usaha yang bekerja pada benda, di mana usaha tersebut bercampur antara energi konservatif dan usaha konservatif dan usaha non konservatif. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu bagaimana usaha total ya. Tadi kita telah mengenal usaha total ya. Saya tuliskan kembali, usaha total pada sebuah benda itu akan sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif. Nah, dan hal ini akan sama dengan delta K ya. K di sini adalah energi kinetiknya. Atau saya tuliskan, atau juga akan berlaku ya min delta U ya, di mana gaya konservatifnya adalah energi potensial biasanya, plus energi non konservatif itu sama dengan delta K. Nah, besar energi potensial ditambah dengan energi kinetik itu dinamakan energi mekanik ya, sama dengan tadi yang saya bilang pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya ini dan ini itu akan sama dengan energi mekanik ya, jika non konservatifnya kita anggap dari kecepatan benda. Dan saya dapat tuliskan juga kembali untuk delta energi mekanik itu sama dengan delta U plus K yang akan sama dengan energi konservatif, usaha konservatif maksud saya. Nah, untuk kasus di mana hanya ada gaya konservatif seperti tadi yang saya bilang pada pembahasan pertama, itu energi pada setiap posisi akan sama. Harus ingat konsep-konsep hal yang seperti itu. Oke, saya kira cukup modal di konsep usaha dan energi. Yang terpenting pahami konsep dengan benar dan kita latihan soal yang banyak agar konsep tersebut dapat kita terapkan.